struktur yang menguatkan, bagaimana kami membangun lingkungan yang terstruktur untuk meningkatkan kemandirian anak-anak berkebutuhan khusus di SLB Autism Spectrum Kids. Mari kita saksikan bersama-sama. Inovasi ini lahir dari kebutuhan nyata di kelas-kelas kami, di mana anak-anak dengan spektrum autisme dan anak-anak berkebutuhan khusus lainnya memerlukan dukungan khusus untuk dapat belajar secara optimal dan mandiri. Nah, kondisi ini mendorong kami untuk menciptakan solusi yang tepat sasaran. Anak-anak dengan autisme dan anak-anak berkebutuhan khusus lainnya membutuhkan struktur dan keteraturan supaya mereka merasa aman, fokus, dan mampu mengembangkan kemandiriannya. Ini adalah salah satu bentuk struktur visual, namanya visual schedule. Jadi masing-masing anak semuanya mempunyai jadwal visual yang tertuang dalam visual schedule-nya masing-masing. Saya ambil contoh si Adi. Jadi Adi mempunyai sekian banyak jadwal visual, mulai dari dia pertama kali masuk sampai dengan dia pulang, gitu ya. Jadi sudah diambil sebagian. Jadi setelah mereka selesai di kelas masing-masing, mereka akan mengambil visual schedule berikutnya, gitu ya. Kemudian diposting di kotak di mana visual schedule ini harusnya terposting sampai dia selesai kegiatan belajar, yaitu pulang. Tentu ada tantangan dalam penerapan inovasi ini. Di antaranya adalah guru perlu adaptasi dan konsistensi dalam penerapan struktur yang menguatkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian pembaruan alat bantu visual yang membutuhkan waktu, tenaga, dan juga biaya. Solusi kami adalah pelatihan yang berkelanjutan dan penggunaan bahan-bahan sederhana yang mudah didapat seperti kertas laminasi dan juga velcro untuk membuat alat peraga visual tahan lama tetapi terjangkau. Baik, akan saya tunjukkan salah satu contoh struktur di salah satu kelas. Kebetulan di kelas SMA, di sini ada struktur fisik, kemudian juga dipenuhi dengan struktur visual untuk membantu mereka belajar mencapai kemandirian mereka. Jadi kebetulan di sini semua siswanya di kelas ini. Di sini di masing-masing meja juga ada peraturan masing-masing anak karena masing-masing anak berbeda. Kemudian juga kesukaan masing-masing anak yang dituliskan karena mereka semua sudah bisa membaca. Kemudian di struktur fisiknya sudah ada mejanya masing-masing. Kemudian di sini tempat worksheet-nya anak-anak ketika mereka mau belajar sudah ada namanya masing-masing. Kemudian di struktur visual yang lain di sini ada papan informasi di mana nanti akan anak-anak akan mengganti tanggal, hari, dan seterusnya pada saat mereka belajar. Ada kartu regulasi emosi, kemudian tata tertib di kelas, jadwal tiketnya siapa aja di sini. Kemudian ada makan dan minum pada saat mereka istirahat makan. Kemudian ini ada kartu cue card gitu ya. Kemudian ada waktu pilihan mereka bermain sensori, itu karena kebutuhan mereka adalah salah satunya dari sensori. Kemudian selanjutnya di sini ada pojok relaksasi. Di sini biasanya anak-anak ketika mereka ingin break atau ingin rehat sejenak pada saat mereka overwhelming gitu, mereka biasanya akan menggunakan pojok relaksasi ini sambil mereka melakukan kegiatan.
Inovasi struktur yang menguatkan terdiri dari beberapa komponen kunci yang kami implementasikan di kelas-kelas di sekolah kami. Yang pertama, ada jadwal visual harian. Di sini, setiap anak memiliki jadwal visual yang menunjukkan urutan kegiatan sepanjang hari pada saat mereka belajar. Hal ini yang membantu mereka memahami apa yang akan terjadi dan akan mengurangi kecemasan mereka. Yang kedua adalah zona belajar yang terstruktur, di mana di setiap kelas terdapat zona-zona belajar yang terstruktur, sehingga anak-anak akan mudah untuk mandiri selama berkegiatan di zona-zona itu. Setiap zona memiliki fungsi dan aturan yang jelas. Yang ketiga adalah sistem kerja mandiri, di mana anak belajar menempatkan tugas yang sudah dikerjakan di kelas dan juga memberikan rasa pencapaian dan pemahaman kapan tugas itu berakhir. Yang keempat, berbagai macam alat bantu visual. Instruksi diberikan dengan bantuan gambar, simbol, dan petunjuk visual yang jelas tentang langkah-langkah pengerjaan tugas. Dengan struktur yang menguatkan, salah satunya menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur, akan membantu kemandirian peserta didik berkebutuhan khusus di SIB Multistory College. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang inklusif untuk menunjang kemandirian peserta didik kita di sekolah kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.